Halo semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Biologi Umum Pendidikan Fisika B 2019 yang beranggotakan Nimade Ayu, Ruth Angelina, Helmalia Triana, dan Muhammad Khairuman ingin menyampaikan materi mengenai struktur dan fungsi hewan. Pokok pembahasan pada video ini adalah yang pertama ada jaringan, kemudian sistem imun, sistem ekskresi, sistem hormon, sistem reproduksi, perkembangan pada hewan, serta sistem saraf. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan pada hewan. Jenis jaringan pada hewan yang pertama yaitu jaringan epitel. Bisa kita lihat di sini ada beberapa jenis jaringan epitel seperti epitel pipis selapis, epitel kubus selapis, epitel silindris, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama yaitu tidak memiliki ruang-ruang antar sel. Jadi dia tuh sangat rapat jaringannya. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah tetapi mengandung ujung saraf. Yang ketiga, mendapat makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat di dekatnya. Yang keempat, memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Yang kelima, bentuknya bermacam-macam. Ada yang bersilia, ada yang berbentuk tonjolan, bahkan ada yang permukaannya itu diselaputi lendir atau mukosa. Nah, ini jenis-jenis atau macam-macam jaringan epitel. Ada epitel pipis selapis, pipi berlapis, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, epitel silindris bersilia, dan epitel transisional. Yang pertama, epitel pipis selapis. Jaringan epitel pipis selapis berfungsi dalam proses difusi CO2 dan O2 dan filtrasi darah. Letak jaringan ini biasanya itu ada di paru-paru sama ginjal. Terus selanjutnya ada epitel pipi berlapis. Jaringan epitel pipi berlapis ini merupakan jaringan epitel yang tersusun dari beberapa sel pipi. Terus dia tuh kayak numpuk-numpuk gitu, jadi banyak. Fungsinya itu sebagai proteksi tubuh atau mencegah terjadinya gesekan. Biasanya itu terletak di vagina, epidermis, dan esofagus. Selanjutnya ada epitel kubus lapis. Jaringan kubus lapis adalah sel penyusunnya itu terdiri dari sel yang berbentuk menyerupai kubus. Jaringan ini berfungsi sebagai alat sekresi pada ginjal dan sebagai pelindung. Biasanya ditemuin di ovarium, terus nefron pada ginjal, dan kelenjar tiroid. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Jaringan epitel ini tersusun dari beberapa sel berbentuk kubus yang berlapis-lapis. Fungsinya itu untuk membantu proses sekresi. Biasanya ditemukan di saluran kelenjar minyak, ovarium, testis, dan kelenjar keringat. Selanjutnya itu ada epitel silindris lapis. Jaringan epitel ini berupa atau berbentuk sel-sel besar yang menyerupai bentuk bata dan memanjang. Berfungsi sebagai sekresi, absorpsi, dan membersihkan serta memindahkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya ditemukan di sistem pencernaan, rahim, dan kantong empedu. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis. Jaringan ini berfungsi sebagai berlangsungnya sekresi dan sebagai pelindung terhadap gerak zat. Biasanya ditemukan di kelenjar susu. Lanjut, ada epitel silindris bersilia. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang menghasilkan lendir pada hidung. Fungsinya itu sebagai penyaring terhadap patogen yang masuk. Dan yang terakhir itu ada epitel transisional. Jaringan epitel ini tersusun atas sel dengan bentuk yang tidak beraturan dan juga bisa mengembang ataupun berubah bentuknya. Jaringan ini berfungsi mengubah bentuk dalam kondisi tertentu.
Biasanya tuh bisa ditemuin pada ginjal, uretra, dan kandung kemih. Jenis jaringan yang kedua yaitu jaringan ikat. Ciri-ciri jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat memiliki ruang antar sel sehingga terlihat bebas. Yang kedua, jaringan ikat terdapat di bawah jaringan epitel atau berada di antara organ-organ tubuh sebagai pengikat organ itu sendiri. Yang ketiga, jaringan ikat mempunyai bentuk sel yang tersebar secara tidak beraturan. Fungsi jaringan ikat. Yang pertama, sebagai penunjang tubuh. Itu contohnya pada kerangka tubuh hewan. Yang kedua, sebagai pengantar pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf masuk organ vital. Contohnya itu pada otak, ginjal, hati, dan paru-paru. Yang ketiga, sebagai media antar pembuluh darah kapiler dengan sel-sel tubuh. Contohnya, dalam menghantarkan zat makanan ke seluruh tubuh, zat asam dan dapat berperan dalam mengambil zat sisa metabolisme. Yang keempat, sebagai penimbun lemak. Contohnya itu sel lemak dan sel pigmen. Jenis-jenis jaringan ikat ada jaringan embrional, jaringan mukosa, jaringan longgar, jaringan retikular, jaringan lemak, jaringan elastin, dan jaringan kartilago atau yang biasa disebut dengan tulang rawan. Yang pertama, jaringan embrional. Salah satu jaringan embrional yaitu mesenkim. Mesenkim merupakan jaringan ikat embrional yang nantinya akan tumbuh menjadi jaringan ikat dewasa, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga otot polos. Secara histologis, mesenkim terdiri atas sel-sel mesenkim, tentunya, dan bahan dasar yang bersifat homogen seperti lendir. Sel mesenkim berbentuk tidak teratur dan memiliki banyak penjuluran yang saling berhubungan. Inti sel mesenkim berbentuk lonjong, besar, dan juga pucat. Yang kedua, jaringan mukosa. Jaringan ini merupakan tahap perkembangan lanjut dari mesenkim. Jaringan ini ditemukan pada tali pusar. Ciri-ciri jaringan mukosa. Pada jaringan mukosa ini fibrilnya itu sudah mulai terbentuk, terus bentuknya itu seperti gel. Selanjutnya ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar itu termasuk ke dalam jaringan ikat dewasa, khususnya di jaringan ikat sejati. Jaringan ikat longgar ini terletak di bawah kulit yang berfungsi untuk menghubungkan kulit dengan organ tubuh di bawahnya. Jaringan ini merupakan tempat penimbunan sel-sel lemak. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi untuk menghubungkan serabut otot satu dengan serabut otot yang lainnya. Jaringan ikat longgar ini terletak di antara ujung kelenjar. Lanjut, itu ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini terdiri dari dua. Yang pertama, jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Kalau jaringan ikat padat teratur itu memiliki sel-sel dan matriks yang relatif sedikit. Terus, dengan melihat macam serabutnya, jaringan ikat padat teratur itu dibagi menjadi dua, yaitu mayoritas serabutnya kolagen dan mayoritas serabutnya elastin. Selanjutnya, jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat tidak teratur terdiri dari kapsula, septa, tunikal bugenia, dan kulit. Di dalam jaringan ini terdapat serabut elastik, serabut kolagen, serta otot polos. Jaringan retikular. Ciri-ciri jaringan retikular yaitu inti sel retikular besar dan pucat. Dilihat dari segi lokasi serta fungsinya, sel-sel retikular dibagi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki potensi embrionik tetapi di bagian tertentu. Contohnya itu folikel getah bening. Yang kedua, memiliki sifat fagositosis terhadap benda asing. Contohnya pada sel retikular pada kelenjar getah bening. Yang ketiga, memiliki sifat fibrolastik karena mampu menghasilkan serabut retikular sebagai organ pembentuk benda darah. Contohnya itu jaringan sumsum tulang. Jaringan elastin berfungsi sebagai
elastika interna dan eksterna pada anteria tipe elastin, misalnya aorta dan cabang-cabang utamanya. Lanjut, jaringan lemak. Jaringan lemak berfungsi untuk menimbun lemak dalam sitoplasma. Jaringan lemak memiliki banyak serabut, diantaranya serabut kolagen, elatin, dan serabut retikular. Sel lemak terbentuk berawal dari mesenkim yang berdiferensiasi menjadi steatoblas. Jaringan kartilago atau tulang rawan berfungsi sebagai penunjang tubuh yang kuat dan lentur, tahan terhadap tekanan maupun tarikan. Vertebrata yang seluruh tubuhnya kartilago itu contohnya elasmobranchi. Ciri khas kartilago yaitu memiliki sel-sel kondrosit, serabutnya dapat berupa kolagen atau elastin, serta matriks atau bahan dasarnya itu keras, tapi tetap lentur dan permeabel, kecuali pada tulang rawan fibrosa. Jaringan pada hewan yang ketiga itu jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot dan terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril yang bertanggung jawab untuk pergerakan otot. Sama seperti jaringan otot pada manusia, jaringan otot pada hewan, proses geraknya terdapat dua jenis, yaitu secara sadar dan secara tidak sadar. Pada vertebrata, jaringan otot dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot polos. Otot polos merupakan otot yang biasanya terdapat di saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran sadar. Dinamakan otot polos karena kalau kita lihat pakai mikroskop itu terdapat serabut-serabut fibril homogen yang kelihatannya itu polos, jadi cuma kayak putih doang. Ciri-cirinya itu berbentuk memanjang. Fungsi otot polos itu sebagai alat penggerak, yaitu contohnya itu gerakan saat makanan melewati proses pencernaan. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada kerangka. Maka dari itu, otot lurik sering disebut sebagai otot rangka atau otot kerangka. Otot lurik termasuk otot yang proses geraknya secara sadar. Karena bergerak secara sadar, jika digunakan terus-menerus, otot lurik bisa mengalami kelelahan. Otot lurik memiliki ciri-ciri yang berbentuk silindris dan memanjang. Fungsi dari otot lurik adalah sebagai penggerak. Dan yang terakhir, ada otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang terletak di dinding jantung. Otot jantung bergerak secara tidak sadar atau refleks. Otot jantung sering disebut gabungan antara otot lurik dan otot polos karena susunan otot jantung sama seperti otot lurik, namun proses geraknya sama seperti otot polos, yaitu tidak sadar. Ciri-ciri dari otot jantung yaitu berbentuk memanjang, silindris, dan bercabang. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah dari jantung keluar jantung. Jaringan yang keempat yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf pada hewan yaitu suatu sistem yang tersusun dari sel-sel. Sel-sel tersebut terbentuk dari lapisan ektoderm yang terbentuk saat perkembangan embrio hewan. Jaringan saraf memiliki fungsi yaitu mengatur kerja seluruh sistem organ. Kalau dijabarin, fungsi jaringan saraf itu ada tiga. Yang pertama, menerima rangsangan. Saraf dapat menerima rangsangan dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Rangsangan yang didapat dari luar tubuh misalnya kayak cahaya, sentuhan, suhu. Kalau dari dalam tubuh itu rasa mengantuk atau rasa lapar yang seringkali kita alami. Rangsangan yang diterima itu selanjutnya akan diteruskan ke saraf otak, yaitu ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, fungsi jaringan saraf yang kedua yaitu mengolah rangsang. Mengolah rangsang adalah fungsi dari saraf konektor. Konektor ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari saraf sensorik, lalu mengolah sehingga dapat menentukan sebuah respon dari rangsangan yang masuk tersebut. Yang ketiga, memberi tanggapan. Seluruh impuls dari saraf kemudian akan diolah
Yang selanjutnya akan muncul tanggapan atau respon. Tanggapan yang muncul akan beragam, tergantung pada jenis impuls yang datang pada hewan. Selanjutnya, tanggapan yang merupakan hasil pengolahan rangsang yang masuk akan diteruskan oleh saraf motorik ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Struktur jaringan saraf yang pertama itu ada badan sel. Badan sel merupakan komponen terbesar pada sel saraf. Di dalam badan sel terdapat inti sel. Inti sel itu fungsinya sebagai pusat pengendali seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sel saraf. Lalu juga ada sitoplasma. Sitoplasma itu suatu cairan yang memiliki protein yang cukup tinggi. Nah, fungsi dari badan sel ini, dia itu untuk menerima rangsangan atau impuls dari dendrit ke akson. Selanjutnya itu ada dendrit. Dendrit itu kumpulan serabut sel saraf yang pendek atau biasa disebut dengan cabang neuron. Fungsinya itu untuk menerima impuls lalu meneruskan impuls tersebut ke badan sel. Selanjutnya itu ada neurit atau akson. Ini akson ya. Itu serabut sel yang panjang, fungsinya itu untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke saraf lain melalui sinapsis. Komponen-komponen lain itu seperti ada sel Schwann, itu fungsinya itu untuk meregenerasi akson dan juga penyuplai makanan yang akan membantu proses metabolisme akson. Jenis-jenis sel saraf. Yang pertama itu ada neuron sensorik. Biasa disebut sel saraf sensorik, yaitu sel saraf yang fungsinya untuk menyampaikan impuls dari reseptor ke sel saraf penghubung atau sel saraf pusat. Yang kedua itu ada interneuron atau biasa disebut dengan sel saraf penghubung, yaitu sel saraf yang fungsinya menghubungkan sel saraf sensorik dengan sistem saraf pusat ataupun antara sistem saraf pusat dengan sel saraf motorik. Dan yang ketiga adalah neuron motorik atau biasa disebut sel saraf motorik, yaitu sel saraf yang fungsinya mengirimkan impuls dari sel saraf pusat ke efektor, yaitu otot atau kelenjar untuk melakukan respon. Selanjutnya akan dibahas tentang sistem imun. Sistem imun merupakan sistem pertahanan yang berperan dalam mengenali, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mempertahankan tubuh dari patogen invasif seperti virus dan bakteri. Yang kedua, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Nah, tubuh memiliki dua macam mekanisme pertahanan. Yang pertama adalah pertahanan non-spesifik atau alamiah. Nah, pertahanan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat. Pertahanan ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Yang kedua adalah pertahanan spesifik atau adaptif. Nah, pertahanan spesifik ini merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen spesifik. Contoh dari antigen spesifik adalah bakteri, virus, toksin, atau zat yang dianggap asing oleh tubuh. Yuk kita kenali pertahanan non-spesifik. Yang pertama ada pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi. Nah, pertahanan ini dapat berupa kulit. Kulit yang sehat dan utuh menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Namun sebaliknya, kulit yang rusak atau hilang akan meningkatkan resiko dari infeksi. Yang kedua ada membran mukosa. Membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh menyekresikan mukus sehingga dapat merangkap antigen. Sebagai contoh, partikel yang besar dalam saluran pernapasan akan dikeluarkan saat kita bersin dan batuk. Yang ketiga adalah cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Nah, zat kimia ini
membentuk lingkungan yang buruk bagi beberapa mikroorganisme. Sebagai contoh, lysozim yang terkandung dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding sel bakteri. Yang terakhir ada pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin. Nah, pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin tersebut berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi. Pertahanan non-spesifik yang kedua adalah fagositosis. Nah, fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh terhadap agen infeksi. Fagositosis meliputi proses penelangan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini pada umumnya dilakukan oleh neutrofil dan makrofag. Pertahanan non-spesifik yang ketiga adalah inflamasi atau yang lebih kita kenal dengan peradangan. Inflamasi atau peradangan adalah reaksi lokal dari jaringan terhadap infeksi atau cedera. Penyebab dari cedera antara lain terbakar, toksin, produk bakteri, gigitan serangga, atau hantaman keras. Tanda-tanda lokal dari respon inflamasi dapat berupa kemerahan, rasa panas, pembengkakan, rasa nyeri, dan bahkan kehilangan fungsi. Tujuan akhir dari inflamasi adalah membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi atau rusak untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan sel-sel yang rusak atau mati, serta mempersiapkan proses penyembuhan dan perbaikan jaringan. Pertahanan tubuh yang kedua adalah pertahanan spesifik. Seperti yang kita ketahui tadi, pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik. Antigen spesifik ini dapat berupa bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing. Pertama-tama, mari kita kenali komponen dari respon imunitas spesifik. Respon imunitas spesifik melibatkan dua komponen, yaitu antigen dan antibodi. Antigen merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Umumnya berupa zat dengan berat molekul besar dan kompleks, seperti protein dan polisakarida. Permukaan bakteri mengandung banyak protein dan polisakarida yang bersifat antigen, sehingga antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau racun. Yang kedua ada antibodi. Antibodi merupakan protein larut yang dihasilkan sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen. Berikut adalah struktur dari antibodi. Pada umumnya, molekul antibodi berbentuk seperti huruf Y, yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada dua rantai berat dan dua rantai ringan yang dihubungkan oleh jembatan di sulfida. Lalu daerah variabel atau V. Antar molekul memiliki rangkaian asam amino yang berbeda dan membentuk suatu reseptor untuk antigen spesifik. Ada juga daerah konstan atau C, menstabilkan sisi pengikat antigen. Yang terakhir ada daerah engsel, yang memungkinkan kedua lengan Y dapat membentuk atau menutup untuk mengakomodasi pengikatan terhadap dua determinan antigen yang terpisah pada jarak tertentu seperti yang ditemukan pada permukaan bakteri. Selanjutnya adalah interaksi dari antibodi dan antigen. Antibodi memiliki sisi pengikat antigen pada daerah variabel dan antigen memiliki sisi penghubung determinan antigen atau yang disebut epitop. Kedua sisi tersebut akan berikatan untuk membentuk kompleks antigen dan antibodi, seperti yang terdapat pada gambar. Pengikatan antibodi ke antigen tersebut memungkinkan inaktivasi antigen dan menandai sel atau molekul asing agar dicerna oleh fagosit atau sistem komplement protein. Selanjutnya akan dibahas jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, jenis imunitas ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada imunitas aktif.
Imunitas aktif merupakan imunitas yang dapat diperoleh langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh dapat memproduksi antibodinya sendiri. Sebagai contohnya, jika seseorang terpapar suatu jenis penyakit, misalnya cacar dan campak, sistem imunitas kita akan memproduksi antibodi dan limfosit khusus untuk melawan penyakit tersebut. Yang kedua ada imunitas pasif. Imunitas pasif ini jika antibodi dari suatu individu dipindahkan ke individu lainnya. Contohnya, pemberian ASI yang dapat memberikan kekebalan tubuh sementara pada bayi. Selanjutnya akan kita bahas sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas spesifik. Terdapat 4 jenis sel yang berperan penting dalam imunitas. Yang pertama ada sel B. Sel B merupakan limfosit yang berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel yang kedua adalah sel T. Sel T adalah sel darah putih limfosit yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen dan patogen spesifik. Sel yang ketiga adalah makrofag. Makrofag merupakan sel fagosit besar dalam jaringan yang berasal dari perkembangan sel darah putih monosit yang diproduksi di susun tulang belakang dan berfungsi untuk menelan antigen atau bakteri agar dihancurkan secara enzimatik. Yang terakhir adalah sel pembunuh alami atau natural killer. Sel ini tidak perlu berinteraksi dengan antigen atau limfosit untuk menghancurkan sel tertentu. Nah, sel pembunuh alami ini berperan untuk menghancurkan sel-sel kanker pada lokasi primer, virus, jamur, dan parasit lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada hewan. Nah, sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan dalam tubuh. Nah, karena kita akan membahas sistem ekskresi pada hewan, kita akan membahas organ ekskresinya. Nah, organ ekskresi pertama adalah protonefridia. Protonefridia merupakan organ ekskresi pada cacing pipih yang merupakan filum dari Platyhelminthes. Protonefridia terbentuk oleh jaringan tubulus yang hanya memiliki bukaan eksternal serta tanpa bukaan internal. Ujung dari protonefridia disebut sel api yang dilengkapi dengan silia atau bol getar. Fungsi dari silia tersebut adalah untuk menyerap dan menyaring air. Zat sisa yang telah disaring di sel api berupa urin, kemudian akan dikeluarkan melalui nephridium port. Nah, organ berikutnya adalah metanefridia. Metanefridia ini merupakan organ ekskresi pada filum Annelida. Setiap metanefridia dilengkapi dengan corong terbuka atau nephrostoma yang terdapat pada setiap sekat atau ruas tubuh Annelida. Corong tersebut melalui sekat menjadi pembuluh panjang yang mempunyai saluran berliku serta terdapat pada setiap segmen berikutnya. Saluran berliku tersebut dikelilingi oleh pembuluh darah. Pada saat cairan melalui metanefridia, zat yang berguna akan diserap oleh darah, sedangkan cairan tubuh yang berupa zat sisa yang tak berguna seperti air, zat senyawa nitrogen, dan garam akan ditampung di kantung kemih yang kemudian dikeluarkan melalui pori metanefridia. Nah, organ ekskresi berikutnya yang akan kita bahas adalah tubulus malpighi. Tubulus malpighi merupakan organ ekskresi pada serangga yang berfungsi sebagai ginjal. Pada tubulus malpighi, pembuluh malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Tubulus malpighi terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Darah mengalir lewat pembuluh malpighi, dan saat cairan bergerak lewat bagian proksimal, bahan yang mengandung nitrogen akan diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali dengan cara osmosis dan transport aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus dan sisa air tersebut akan diserap lagi. Kristal asam urat dapat diekskresikan lewat anus bersamaan dengan feses. Organ ekskresi animalia berikutnya adalah ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi pada vertebrata. Fungsi dari ginjal yang pertama adalah pengeluaran zat sisa seperti urea, asam urat, kreatinin,
amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. Fungsi yang kedua adalah pengeluaran zat racun, contohnya zat kimia asing dan polutan. Fungsi ginjal yang ketiga adalah sebagai pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh. Fungsi ginjal yang berikutnya adalah sebagai penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air. Fungsi ginjal yang terakhir adalah sebagai pengendalian konsentrasi nutrisi darah seperti konsentrasi glukosa dan asam amino. Terdapat 3 tipe utama sistem ginjal pada vertebrata dewasa, yakni pronefros, mesonefros, dan metanefros. Pronefros merupakan ginjal primitif yang pertama terbentuk di ujung anterior pada masa embrio dan kemudian akan terdegenerasi dan digantikan fungsinya oleh mesonefros. Mesonefros merupakan organ ekskresi pokok saat perkembangan awal embrio yang nantinya juga akan terdegenerasi saat dewasa kecuali saluran yang akan berkembang menjadi saluran organ reproduksi jantan. Yang terakhir adalah metanefros. Metanefros terletak di ujung kaudal dan sebagai organ ekskresi yang terbentuk terakhir serta berkembang menjadi ginjal fungsional permanen saat dewasa. Alat ekskresi pada Pisces berupa ginjal dengan tipe pronefros dan mesonefros. Sedangkan alat ekskresi pada amfibia adalah ginjal dengan tipe mesonefron dan saluran kemih. Pada reptilia, alat ekskresi berupa sepasang ginjal berbentuk pipih. Reptilia memiliki kandung kemih, tetapi urin yang dikeluarkan melalui kloaka bersama dengan tinja. Alat ekskresi pada aves berupa ginjal metanefros dan tidak memiliki kandung kemih. Yang terakhir, alat ekskresi pada mamalia berupa ginjal metanefros dengan 2 ureter yang mengalirkan urin ke kandung kemih. Selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi di unit struktural terkecil dari ginjal yang disebut nefron. Nefron tersusun dari 2 komponen, yaitu komponen vaskuler dan tubuler. Komponen vaskuler terdiri atas arteriola afferent, glomerulus, arteriola efferent, dan kapiler. Sedangkan komponen tubulernya terdiri atas capsula pulmen, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Tahap pertama dari pembentukan urin adalah filtrasi glomerulus. Filtrasi merupakan proses penyaringan plasma protein dari urin. Zat terlarut dan air akan lolos ke kapsula pulmen. Sedangkan hasil dari proses filtrasi adalah urin primer, yang mengandung air, glukosa, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Setelah mengalami filtrasi, proses berikutnya adalah penyerapan zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh yang disebut reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, sepanjang lengkung Henle, serta di bagian ductus collectivus. Zat yang diserap adalah ion organik, glukosa, asam amino, dan air. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder yang mengandung air dan urea. Proses terakhir yakni augmentasi. Augmentasi adalah penambahan zat-zat tertentu ke dalam urin yang terjadi di tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Zat yang ditambahkan adalah amonia, kreatinin, asam hipurat, dan zat kimia asing. Hasil dari augmentasi adalah urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini akan diperoleh di ductus collectivus, yang kemudian akan menuju pelvis renalis, selanjutnya mengalir melalui ureter dan masuk ke kandung kemih. Dari kandung kemih, urin akan mengalir ke uretra, kemudian keluar dari tubuh. Yang berikutnya adalah sistem endokrin pada hewan. Sistem endokrin merupakan sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Nah, beberapa karakteristik kelenjar endokrin pada hewan yaitu yang pertama, hormon akan secara langsung disekresikan ke dalam pembuluh darah yang ada di dalam tubuh hewan. Yang kedua,
Aktivitas hormon yang berlangsung mengarah pada target atau sasaran organ langsung. Yang ketiga, hormon bisa mengatur, modifikasi, dan mengontrol seluruh aktivitas jaringan dan organ yang ada. Yang terakhir, hormon bisa berinteraksi dengan beberapa molekul yang kemudian menjadi reseptor. Nah, beberapa jenis dari hormon pada hewan itu ada 4. Yang pertama ada hormon steroid. Hormon steroid ini berasal dari kolesterol tubuh hewan. Beberapa subgolongan yang termasuk dalam hormon steroid adalah hormon seks dan beberapa hormon korteks adrenal. Yang kedua ada hormon lipid, yang merupakan hormon yang berasal dari salah satu makromolekul tubuh, yaitu lemak. Hormon ini mampu mengirimkan impuls pada organ-organ dan sel yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah hormon peptida. Hormon ini berasal dari ikatan polimer asam amino. Hormon peptida menjadi salah satu hormon yang bisa merangsang kelenjar lain untuk bisa memproduksi hormon tertentu. Nah, fungsi dari hormon peptida ini adalah sebagai pengendali atau pengontrol metabolisme. Jenis hormon yang terakhir adalah hormon ecdysone. Hormon ecdysone merupakan salah satu hormon yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan mengganti proses pergantian kulit, seperti pada hewan ular. Selanjutnya, saya Ruth Angelina Srait akan menjelaskan tentang reproduksi pada hewan. Pertama, kita akan mempelajari apa pengertian reproduksi itu sendiri. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru. Reproduksi ini merupakan sifat dasar makhluk hidup dengan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah, atau untuk mempertahankan spesies. Reproduksi terbagi atas 2 bagian, yaitu reproduksi pada sel dan juga individu. Tapi yang kita bahas pada bahasan ini adalah reproduksi individu. Reproduksi individu terbagi atas 2 juga, yaitu seksual dan aseksual. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, reproduksi aseksual. Pengertiannya sendiri adalah jenis perkembangan yang dilakukan oleh sel tubuh tanpa melibatkan sel kelamin. Sifat individu yang melakukan reproduksi aseksual adalah 100% mirip dengan induknya. Oleh karena itu, terdapat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu hasil reproduksi ini. Pada hewan, perkembangan seperti ini hanya dijumpai pada hewan tingkat rendah seperti paramecium, amuba, hidra, dan lain-lain. Reproduksi aseksual terbagi atas 4 contoh, yaitu dengan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dengan tunas. Pada bagian tubuh induk yang bertunas akan tubuh tunas yang menonjol serta akan terus tumbuh dan berkembang pada tubuh induk. Dalam beberapa waktu, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induk dan menjadi individu baru. Contoh dari hewan yang bertunas adalah ubur-ubur dan hidra. Nah, pada gambar saya tampilkan contoh hidra. Yang selanjutnya adalah fragmentasi. Pada perkembangan ini, hewan akan memotong tubuhnya atau memecah bagian tubuhnya. Potongan itu akan menjadi individu baru. Contohnya adalah cacing planaria dan bintang laut. Pada gambar saya tampilkan planaria. Yang selanjutnya adalah membelah diri. Pada perkembangan ini, hewan akan membelah seluruh organ tubuhnya menjadi 2 bagian sehingga menghasilkan individu baru. Contohnya itu adalah paramecium dan amuba. Yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis merupakan bentuk perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara induk betina memproduksi sel telur yang akan berkembang dan terus-menerus berkembang menjadi individu baru tanpa ada proses pembuahan. Contoh dari hewan yang melakukan partenogenesis adalah komodo, kutu air, dan lebah. Pada gambar saya tampilkan contoh lebah madu, yaitu lebah Cape honeybee yang berasal dari Afrika Selatan yang mampu bereproduksi melalui proses telitoki atau proses partenogenesis yang memungkinkan lebah pekerja untuk meletakkan diploid telur betina. Lebah yang dihasilkan akan selalu menjadi betina dan lahir tanpa sel telur yang dibuahi. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang reproduksi seksual. Pengertian dari reproduksi seksual itu sendiri merupakan perkembangan makhluk hidup yang melibatkan sel gamet, yaitu sel kelamin,
reproduksi ini terjadi secara generatif yang melibatkan peleburan atau fertilisasi dua macam gamet, yaitu gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Reproduksi seksual menghasilkan individu yang tidak sama persis dengan induknya, sehingga meningkatkan variasi genetik pada tingkat spesies. Contoh reproduksi seksual yang melibatkan penyatuan gamet jantan dan betina umumnya kita jumpai pada hewan tingkat tinggi, seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Pada reproduksi seksual, terbagi atas dua pembahasan, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Itu merupakan bentuk reproduksinya. Kita akan bahas pengertian dari fertilisasi itu sendiri. Fertilisasi adalah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Fertilisasi juga berarti penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina yang membentuk zigot yang mengandung satu sel. Fertilisasi dimulai saat bagian kepala sel sperma masuk ke dalam sel telur. Sel sperma tersebut bergerak menggunakan flagela di dalam tuba Fallopi menuju sel telur. Hasil dari fertilisasi ini adalah berupa zigot yang terus berkembang menjadi embrio. Nah, yang tadi kan sudah terbagi dua, yaitu fertilisasi eksternal dan internal. Kita bahas yang fertilisasi eksternal dahulu. Pengertiannya adalah perembuahan yang terjadi di luar tubuh dari organisme betinanya, yaitu contoh hewannya itu adalah katak dan ikan. Kita akan bahas fertilisasi pada katak. Pada katak, pembuahan dimulai saat katak jantan menempel pada punggung katak betina sambil menekan perut betina dengan kaki depannya untuk merangsang telur katak keluar ke dalam air. Telur yang keluar diselimuti oleh selaput telur atau vitelin. Bersamaan dengan keluarnya telur, katak jantan juga mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut dan terjadilah fertilisasi. Seperti pada gambar. Yang kedua itu ada pada ikan. Pembuahan dimulai saat ikan betina mengeluarkan ovum yang dikeluarkan dari ovarium melalui obiduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Bersamaan dengan keluarnya ovum, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dari testis yang keluar dari kloaka, sehingga terjadilah fertilisasi di dalam air. Ovum-ovum itu akan terus berkembang dan biasanya melekat pada bebatuan dan pada tumbuh-tumbuhan air. Yang kedua ada fertilisasi internal. Pengertiannya adalah pembuahan yang terjadi dengan peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Sel sperma tersebut masuk ke dalam sel tubuh induk betina melalui kopulasi. Fertilisasi ini biasanya terjadi pada hewan darat. Pengembangan ovum pada fertilisasi ini dapat bermacam-macam, yaitu dengan cara bertelur atau ovipar, beranak atau ovipipar, dan bertelur beranak atau ovovivipar. Yang pertama kita akan membahas ovipar atau bertelur. Embrio dikeluarkan dengan bercangkang, yaitu cangkang yang tersusun atas zat kapur yang melindungi embrio dari kehilangan zat air. Telur ini akan berkembang dengan membutuhkan panas untuk proses pertumbuhannya. Itu contoh dari ovipar ada pada gambar 1, yaitu ayam, unggas, penyu, dan lain-lain. Itu biasa kita tahu ya, pada ayam itu telurnya itu harus dipanasin dulu oleh ayamnya agar bisa menetas. Yang kedua, ada contoh dari vivipar atau melahirkan. Pada perkembangan ini, embrio berkembang di dalam tubuh atau rahim induk betina. Embrio mendapatkan suplai makanan dari pembuluh darah induk betina melalui plasenta. Embrio kemudian akan berkembang di dalam rahim dengan tahap atau masa mengandung yang bervariasi pada setiap hewan. Contohnya itu ada pada gambar 2, yaitu pada mamalia, kecuali platypus. Dan yang ketiga ada ovovivipar, yaitu bertelur melahirkan. Pada perkembangan ini, embrio disimpan di dalam tubuh, di dalam bentuk telur tak bercangkang. Untuk menyuplai perkembangan embrio, telur-telur itu dilengkapi dengan kantung kuning. Telur akan berkembang dan pecah di dalam tubuh induk betina, lalu dikeluarkan dari tubuh induk betina. Contoh dari
perkembangan ovovivipar ini ada pada gambar 3. Contohnya itu pada kadal, iguana, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ atau alat reproduksi. Terbagi atas 2 bahasan, yaitu organ reproduksi jantan dan wanita. Kita akan bahas pertama, yaitu organ reproduksi jantan. Gambarnya adalah pada gambar yang ditampilkan. Kita akan bahas bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada organ dalam dan organ luar. Yang pertama pada organ dalam itu ada testis. Nah, testis merupakan saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut tubulus seminiferus atau tempat pembentuknya sperma. Tubulus seminiferus juga merupakan tempat terbentuknya hormon testosteron dan androgen yang merupakan hormon seks pria. Nah, gambar dari testis ini sendiri adalah ini. Yang selanjutnya adalah saluran reproduksi. Terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Nah, vas deferens sendiri merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas yang berfungsi sebagai saluran sperma menuju kantung mani atau vesicula seminalis. Yang ketiga adalah saluran ejakulasi. Merupakan saluran yang menghubungkan kantung mani dengan uretra. Yang selanjutnya adalah uretra. Uretra sendiri berfungsi sebagai tempat saluran pembuangan urin dari kantung kemih. Selanjutnya adalah sel kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, vesicula seminalis atau kantung mani. Merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesicula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Merupakan kelenjar yang terletak melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Cairan prostat bersifat encer dan seperti susu yang mengandung enzim antikoagulan sitrat atau nutrien bagi sperma. Mengandung sedikit asam, kolesterol, garam, dan fosfolipid untuk melindungi sperma. Selanjutnya adalah kelenjar Koper. Kelenjar Koper merupakan penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Kita akan bahas yang bagian organ luarnya. Organ luar itu artinya organ yang tampak dengan kasat mata. Yang pertama itu ada penis. Penis berfungsi sebagai alat pembuangan sisa metabolisme cairan dan sebagai alat bantu reproduksi. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum merupakan kantong pembungkus testis yang berisi 2 testis yang menggantung di bawah perut. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke organ reproduksi wanita. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah yang sebelah kiri adalah gambar bagian dalam dan yang sebelah kanan adalah gambar yang tampak oleh mata. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan saluran yang terletak di bagian belakang kantung kemih yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Fungsinya adalah sebagai jalan keluarnya darah saat menstruasi, sebagai jalur masuknya sperma menuju rahim, dan sebagai jalan lahirnya bayi saat persalinan. Yang kedua adalah rahim atau uretus. Rahim terletak di antara kantung kemih dan dubur. Rahim merupakan organ kecil berongga yang berbentuk seperti buah pir. Pada bagian bawah rahim disebut leher rahim yang berfungsi menghubungkan rahim dengan vagina. Saat menstruasi, rahim yang dilapisi endometrium akan diselimuti oleh gumpalan darah yang menebal. Ini merupakan tanda mempersiapkan kehamilan. Namun, jika tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah itu akan lirih dan keluar melalui vagina. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Namun saat terjadi pembuahan, maka rahim akan menjadi tempat perkembangan bagi embrio. Selanjutnya adalah ovarium. Merupakan kelenjar kecil oval yang berada di sisi kiri dan kanan rongga panggul. Tepatnya bersebelahan dengan rahim. Ovarium sendiri berfungsi untuk menghasilkan hormon seks wanita atau estrogen dan progesteron. Yang selanjutnya adalah tuba fallopi. Merupakan 2 tabung panjang tipis yang membentang dari ujung kiri dan kanan pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat pembuahan sel telur oleh sel sperma
lalu disalurkan menuju rahim. Yang selanjutnya adalah vulva. Vulva ini adalah bagian yang di sebelah kanan yang tampak oleh mata. Vulva terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah labia majora. Labia majora merupakan bagian luar yang disebut sebagai bibir besar yang biasanya ditutupi rambut halus dan mengandung banyak kelenjar keringat. Yang selanjutnya adalah labia minora, disebut sebagai bibir kecil yang berada di dalam labia majora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Labia minora merupakan lubang tempat buang air kecil bagi wanita. Bagian yang ketiga dari vulva adalah klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Sama seperti penis, klitoris dikelilingi dengan banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang saat ereksi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah gametogenesis. Pengertian dari gametogenesis sendiri adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari sel gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan sel gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Gametogenesis terbagi atas 2 bahasan, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin, yang dimana sel gamet terdiri dari sel jantan dan sel betina yang dihasilkan di ovarium. Nah, tahapan dari spermatogenesis yang pertama adalah saat ribuan spermatogonia atau calon sperma melekat pada dinding tubulus. Setiap spermatogonia melakukan pembelahan meiosis, membentuk spermatosit primer. Yaitu di sini pembelahan meiosis pertama. Selanjutnya, setiap spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis pertama untuk membentuk 2 spermatosit sekunder. Yaitu saat di sini spermatosit primer melakukan pembelahan sehingga menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Setiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid. Itu pada bagian ini. Selanjutnya, keempat spermatosit ini dikembangkan menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Sperma yang matang akan menuju epididymis. Di epididymis, sperma bergerak ke vas deferens dan bercampur dengan air mani. Yang kedua adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel telur dari sistem reproduksi wanita. Tempat terjadinya oogenesis adalah di ovarium. Pada proses oogenesis, oogonium maupun sel telur ibu sel diploid tersebut mengalami peningkatan dan juga berbuah menjadi oosit primer diploid. Nah, tahapan dari oogenesis yaitu oosit primer atau calon-calon sel telur yang ada di ovarium terbentuk dari oogonium yang terjadi melalui proses mitosis. Ketika masa puber, oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama atau polosit primer. Proses ini dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Itu pada bagian ini. Selanjutnya, oosit sekunder mengalami meiosis kedua yang akan menghasilkan oocyte. Namun, tahapan pembentukan oocyte ini tidak diselesaikan sampai akhirnya terjadi ovulasi. Jika ada sperma yang masuk dan mengenai oosit sekunder dan meiosis 2 dilanjutkan, jika tidak maka sekunder akan lirih bersama dinding endometrium. Itulah yang disebut dengan menstruasi. Setelah meiosis 2 sekunder selesai, maka terbentuklah oocyte dan polosit sekunder. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cleavage atau pembelahan.
Pengertian dari kleofagi sendiri merupakan pembelahan sel tahap awal dan teratur setelah fertilisasi selesai yang dialami oleh sel zigotik menuju proses kedewasaan. Kleofagi ini merupakan zigot unisel menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut dengan blastomer atau multisel. Zigot kemudian akan terus bertumbuh dan berkembang melalui pembelahan, grastulasi, dan organogenesis. Nah, pada kleofagi ada terjadi pada 4 fase. Yang pertama adalah fase morula, lalu blastula, fase grastula, dan diferensiasi atau organogenesis. Kita akan bahas setiap fasenya. Nah, gambarnya dari perkembangan itu ada pada gambar ini. Yang pertama adalah fase morula. Setelah zigot mengalami pembelahan zigot menjadi 16, terjadi pembelahan menjadi 32, yang disebut dengan morula. Fase morula merupakan fase bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pelusida. Blastomer terus mengalami pembelahan menjadi 64 dan akan terus berlangsung sepanjang saluran oviduk. Selanjutnya adalah fase blastula. Itu di sini. Setelah 4-5 hari, zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju blastosol. Embrio yang mempunyai blastosol disebut dengan blastula. Proses pembentukan blastosol disebut dengan blastulasi. Fase ketiga adalah fase grastula. Pada fase grastula, embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol. Sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat yang mengakibatkan sel kutub vegetatif melekuk ke arah invaginasi. Invaginasi akan membentuk lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam atau endoderm. Bagian luar akan menjadi kulit dan bagian dalam akan menjadi saluran, sedangkan bagian tengahnya akan disebut arketeron. Selanjutnya, arkenteron akan menjadi saluran pencernaan pada vertebrata dan beberapa invertebrata. Pada fase ini akan terjadi lanjutan diferensiasi sebagai endoderm menjadi mesoderm. Yang selanjutnya adalah fase diferensiasi atau organogenesis. Pada proses ini dikendalikan oleh faktor gen yang dibawa pada saat terjadi pembentukan kutub fungsional dan kutub vegetatif. Pada akhirnya, masing-masing bagian endoderm, mesoderm, dan ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi organ ektoderm, organ mesoderm, dan endoderm. Organ ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi epidermis, rambut kelenjar minyak, kelenjar keringat, sistem saraf, dan saraf reseptor. Organ mesoderm mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem akresi, dan sistem reproduksi. Endoderm akan diferensiasi menjadi sistem pernapasan, pankreas, dan hati, jaringan epitel, dan kelenjar gondok. Materi selanjutnya yaitu sistem saraf. Selain sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem akresi, di dalam tubuh juga terdapat sistem saraf, di mana sistem saraf ini merupakan sistem yang sangat berperan penting dalam tubuh, di mana sistem ini mengkoordinasi kerja sistem organ tubuh yang lain. Sistem saraf merupakan proses pentransferan impuls saraf menuju susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan memberi tanggapan atau rangsangan. Sistem saraf terdiri dari sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf peti. Sel saraf
Sel saraf memiliki struktur yang terdiri dari satu dendrit. Dendrit ini mempunyai arti pohon kecil, dimana cara kerjanya sama seperti cara kerja antena, yaitu menerima rangsangan. Yang kedua ada badan sel. Badan sel disusun secara kasar seperti bola atau piramida yang mempunyai mesin biokimia dan bertugas dalam upaya menjaga neuron agar tetap hidup. Yang ketiga ada akson. Akson berperan dalam mengirimkan pesan dari badan sel ke sel saraf lain atau ke bagian otot dan sel kelenjar. Kedua, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Otak terdiri atas bagian-bagian yang berbeda. Meskipun berbeda, tapi secara keseluruhan memiliki fungsi yang sama. Otak dikelompokkan berdasarkan susunan anatomik, spesialisasi fungsi, dan perkembangan evolusi. Sedangkan medula spinalis merupakan bagian di mana terletak di antara otak dengan bagian tubuh yang lain, sehingga fungsinya menghubungkan antara otak dengan tubuh lain. Struktur sistem saraf pusat. Secara makroanatomi, sistem saraf pusat terdiri dari meninges yang merupakan lapisan pembungkus atau pelindung dari otak, mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan nutrisi untuk sel-sel saraf. Yang kedua ada encephalon atau yang biasa kita sebut dengan otak besar, merupakan pusat saraf otak yang berfungsi mengordinir dan mengatur sebagian besar gerakan, fungsi, dan perilaku. Yang ketiga tadi medula spinalis yang merupakan penghubung antara otak dengan bagian tubuh yang lain. Sedangkan secara mikroanatomi, sistem saraf pusat terdiri dari substansi grisel yang terletak pada korteks bagian luar pada otak dan terletak di bagian dalam pada sumsum tulang belakang. Yang kedua ada substansi alba. Ini merupakan kebalikan dari substansi grisel, di mana substansi alba terletak di bagian dalam atau medula otak dan terletak di bagian luar pada sumsum tulang belakang. Substansi grisel berwarna kelabu, sedangkan substansi alba berwarna putih. Berikutnya ada fungsi bagian-bagian sistem saraf pusat. Yang pertama ada otak depan. Otak depan berfungsi menerima dan memproses informasi sensorik, berpikir, memahami, pengembangan bahasa, dan pengendalian fungsi motor. Yang kedua ada otak tengah. Otak tengah terlibat dalam rangsangan pendengaran dan visual serta fungsi motorik. Yang ketiga ada otak belakang. Otak belakang membantu dalam menjaga keseimbangan, koordinasi gerakan, dan informasi konduksi sensorik, serta bertanggung jawab untuk mengontrol fungsi otonomik seperti pernapasan, denyut jantung, dan pencernaan. Sehingga banyak kasus ketika seseorang terkena benturan pada bagian belakang kepalanya, bisa jadi akan mengalami kematian atau lupa ingatan atau yang biasa disebut dengan gegar otak. Selanjutnya, selain bagian yang tadi disebutkan, ada juga bagian lain tapi masih dalam lingkungan otak,
Itu ada pertama basal ganglia, yaitu terlibat dalam pengaturan gerakan sadar. Ada brainstem, memberikan informasi dari saraf tepi dan sumsum tulang belakang ke otak. Ada sulcus tengah, memisahkan parietalis dan frontalis lobus. Selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil itu mengontrol keseimbangan dan koordinasi. Ada juga cerebral cortex, menerima dan memproses sistem saraf sensorik. Selanjutnya ada lobus cortex cerebral. Dia ini dibagi menjadi 4, yaitu ada lobus frontal sebagai pemecahan masalah dan perencanaan. Ada lobus occipital bersangkutan dengan penglihatan dan pengenalan warna. Ada lobus parietal menerima dan memproses informasi sensorik. Ada lobus temporal bersangkutan dengan emosional, memori, dan suara. Selanjutnya ada amigdala bersangkutan dengan emosional, sekresi hormon, dan memori. Ada cingulate gyrus, sensor emosional dan perilaku agresif. Fornit ada fornit menghubungkan hipokampus dan hipotalamus. Hipokampus sendiri ada berfungsi mentransfer memori ke bagian yang tepat di belahan otak. Selanjutnya ada hipotalamus sebagai pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan homeostasis. Ada olfactory cortex mengidentifikasi bau dan menerima sensor dari bulbus olfactorius. Ada thalamus mentransfer sinyal dari sumsum tulang belakang ke otak besar. Ada medulla oblongata mengontrol fungsi otonom. Ada bulbus olfactorius berkaitan dengan indera penciuman. Masih ada lagi, yaitu ada kelenjar pineal berguna dalam keseimbangan biologis dan mengeluarkan hormon melatonin. Kelenjar pituitari mengatur kelenjar endokrin lain. Ada pons menyampaikan sensor pada otak besar dan kecil. Ada formasi retikular mengatur kesadaran dan tidur. Ada substansi nigra mengontrol gerakan sadar dan suasana hati. Ada sistem ventrikel menghubungkan rongga otak. Setelah kita membahas sistem saraf pusat, selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar yang mengontrol kerja organ yang diatur oleh otak. Ada sistem saraf tidak sadar mengontrol kerja organ yang tidak diatur oleh otak. Selanjutnya ada materi tentang perilaku hewan. Perilaku individual adalah tindakan yang dilakukan oleh otot-otot di bawah kendali sistem saraf. Perilaku merupakan sesuatu yang penting bagi hewan untuk memperoleh makanan atau menarik perhatian pasangan. Oleh karena itu, perilaku memengaruhi fisiologi hewan dan sebaliknya. Fisiologi hewan berkontribusi terhadap perilaku hewan. Biasanya perilaku ini dipengaruhi oleh stimulus atau yang biasa kita tahu itu rangsangan. Contoh dari perilaku hewan. Beberapa hewan seperti ikan, burung, dan hewan lain akan melakukan migrasi, di mana migrasi ini terjadi ketika datang musim dingin, dan hewan-hewan itu akan pergi dari tanah kelahirannya untuk mencari tempat yang hangat. Hingga musim semi tiba kembali, dia akan kembali ke tempat kelahirannya. Ada juga perilaku hewan pada kepiting Figler. Kepiting Figler ini memiliki satu capit yang besar di antara dua capit miliknya. Fungsi capit ini
untuk menarik perhatian pasangannya, yaitu dengan cara melambai-lambaikan capit tersebut. Selain menggunakan capit, ada juga perilaku hewan, yaitu menggunakan bau atau memancarkan zat kimia yang disebut feronom. Contohnya pada lalat. Feronom ini digunakan untuk menarik perhatian pasangannya. Ada juga koloni lebah madu. Feronom ini dihasilkan oleh ratu dan pekerja jantan, di mana fungsinya untuk mempertahankan tatanan sosial kompleks pada sarang itu. Bagi ratu, feronom ini digunakan untuk menarik perhatian pekerja jantan selama perkawinan di luar sarang berlangsung dan menghambat ovarium pekerja betina. Selanjutnya ada ngengat ulat. Pada ngengat ulat, reseptornya dapat mendeteksi feromon betina dalam jarak yang jauh. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan have a nice day.